Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran matematika dan penalaran kuantitatif dengan submateri baris dan deret geometri. Dan bahan pembelajaran kali ini dibiayai oleh Ibu Entin Kartina. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Akila Nuria. Kalian bisa manggil aku Kila atau Akila, up to you. Dan di sini aku mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2023 dengan jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini ada beberapa achievement aku atau beberapa penghargaan yang aku dapatkan selama di SMA yang dimana penghargaan-penghargaan ini bisa mengantarkan aku ke Universitas Indonesia lewat jalur SNBP atau jalur rapot. Yang pertama, aku finalis Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional bidang ekonomi tahun 2022. Kemudian aku juga ikut Pelatnas tahap 1 di International Economic Olympiad tahun 2023. Terus yang kedua, juara 3 High School Tax Competition Pekan Raya Perpajakan Politeknik STAN. Dan yang ketiga, aku juga finalis National Round Kompetisi Sains Ruang Guru 2022 tingkat SMA di bidang ekonomi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi utama kita, yaitu baris dan deret geometri. Yang pertama kita bahas dulu tentang barisan geometri. Apa sih itu barisan geometri? Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih barisan geometri? Kalian bisa lihat di beberapa angka di bawah ini. Ada 3, 6, 12, 24. Seperti yang kita tahu, 3 ini adalah suku pertama dari barisan tersebut. Kita sebut sesuai kalimat di atas, dia itu adalah A. Dan kemudian suku berdekatannya itu 6, itu merupakan perkalian 2 dari 3, yang dimana jika 3 dikali dengan 2, maka dia sama dengan 6. Kita lanjut ke sebelahnya, yaitu 6 dan 12. Jika kita kalikan, dia 6 kali 2, yaitu dia sama dengan 12. Dan itu yang berarti nilai suku yang berdekatan perbandingannya disebut R atau rasio. Jadi, rasio dari barisan kali ini itu sama dengan 2. Nah, di sini juga kita bisa menentukan melalui rumus yang ada di sini. Ketika U2 dibagi dengan U1, atau U3 dibagi U2, ataupun U4 dibagi U3, dan sampai ke UN dibagi UN-1, dia sama dengan R. Yang dimana itu rasionya selalu sama. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Tentukan rasio dari barisan geometri berikut. Yang pertama, 80, 40, 20, 10. Seperti yang kita tahu, berarti 80 ini, dia adalah suku pertama, yang mana kita sebut A. Dan suku keduanya ada 40. Kira-kira, apakah 40 ini merupakan sesuatu yang bisa dikalikan dengan dari 80? Iya, tentu bisa. 40 ini sama dengan setengah dari 80. Caranya bagaimana? Kita bisa memakai cara yang tadi, yang U2 per U1 sama dengan R. Ini di mana dia adalah 40. 40 per 80, dia sama dengan setengah. Begitu juga yang sebelahnya, 20 dan 40. 20 dan 40 ini jika kita hapuskan, dia menjadi setengah hasilnya. Oleh karena itu, untuk barisan geometri yang atas ini, dia memiliki rasio setengah atau 1/2. Dan kita lanjut ke soal yang bawah. 3/4, 9/8, 27/16, dan 81/32. Oke, sekarang kita cari dengan memakai rumus yang sebelumnya, yaitu U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2.
Kita mulai dari U2, 9 per 8. 9 per 8 kita bagi dengan 3 per 4, itu hasilnya 9 per 8 dikali 4 per 3. Kita coret-coret 1, 2. 9 dibagi 3, 3. Hasilnya 3 per 2. Kita sudah mendapatkan yang U2 dan U1. Sekarang kita coba yang U3 dan U2. U3 itu di sini adalah 27 per 16. Dibagi 9 per 8 sama dengan 27 per 16 dikali 8 per 9. 8, 16 habis dibagi 2. 27 dengan 9 habis dengan 3. Sama, 3 per 2. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan jika rasio untuk rumus untuk barisan yang ada di sini, ini adalah R sama dengan 3 per 2. Dan ini R sama dengan setengah. Oke, sekarang di sini terdapat rumus yang kita simpulkan dari barisan geometri tersebut. Kenapa rumus itu disebut UN sama dengan A R pangkat N min 1? Kita coba mengikuti barisan geometri yang tadi sebelumnya kita kerjakan. Jika kalian lihat di sini, 3, 6, 12, dan 24, dia suku pertamanya adalah 3, yang dimana A sama dengan 3. Kemudian suku kedua, ini A atau UN ya, U1 maksudnya. Dan ini adalah U2 sama dengan 6. 6 bisa kita dapatkan dengan 3 dikali 2. Yang dimana tadi rasionya ada 2. Kemudian U3, kita ada 12. 12 ini jika diibaratkan, dia adalah 6 kali 2. Yang dimana 6 ini dia adalah U2. U2 dikali rasio. Dan U2 ini jika dijabarkan kembali, dia adalah U1 dikali R kembali agar menjadi U3. Atau jika kita persingkat lagi, U1 dikali R pangkat 2 untuk U3. Kita coba lagi yang U4. U4 ini berarti U4 adalah 24. 24 ini berarti 12 dikali 2 sama dengan 24. 12 ini jika kita pecah lagi, dia adalah U3. Yang U3 tadi sebelumnya U1 dikali R pangkat 2. Dikali 2 lagi sebagai R-nya. Akhirnya dapat kita simpulkan jika U4 ini U1 dikali R pangkat 3. Nah, ini sama saja dengan U1 yang dimana kita lambangkan dengan A, R ini N-1, jika yang ditanyakan adalah UN. Karena ini ditanyakan 4, tapi dia rasionya 3. Jadi kita pakai simpulkan jika UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Oke, kita lanjut ke sebelahnya teman-teman. Di sini kita ada deret geometri. Sebenarnya apa sih deret geometri itu? Ini merupakan submateri yang kedua dari pembahasan kali ini. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku KN barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Jadi teman-teman, di sini ada 2 keadaan. Ada yang ketika rasionya kurang dari 1, ada juga dengan rasionya lebih dari 1. Kita mulai dulu yang lebih dari 1, atau yang ini. Misal kita pakai contoh yang tadi. 3, 6, 12, 24. Ketika kita menanyakan deret, berarti kita harus menambahkan semuanya. Misal S6. Berarti 3 ditambah 6, ditambah 12, ditambah 24. Berarti kita harus ada 6 ya. 6 berarti di sini setelah 24, 48 ditambah 96. Oke, sudah kita dapatkan 96. Nah, cara mencarinya itu kita dapat menggunakan rumus yang ini. A dikali R pangkat N-1 per R-1.
Oke, sekarang kita coba masukkan S6, A-nya itu adalah 3, di mana R-nya adalah 2, 2 pangkat 6, dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, sekarang bisa kalian sederhanakan menjadi 3 dikali 64 min 1 dibagi 1. Di sini berarti 3 dikali 63 sama dengan 189. Oke, coba sekarang kita yang dengan syarat kurang dari 1. Kurang dari 1 ini bisa kalian cari dengan contoh kita sebelumnya, yang 80, 40, 20, 10, 5. Kita bisa cari dengan S5 ya di sini teman-teman. S5. Misal di sini A-nya adalah 80. Di sini rasionya setengah kan. Jadi kita 1 per 1/2 pangkat N. N-nya kita cari 5. Setengah pangkat 5. Per 1 dikurang setengah. Nah, sekarang teman-teman bisa coba ya untuk soal yang ini dengan cara teman-teman sesuai yang tadi sudah kita pakai di lebih dari 1. Caranya hampir sama. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang rumus rasio, baris dan deret geometri, dan rumus esta hingga. Untuk rumus rasio ini sudah kita jelaskan tadi sebelumnya di beberapa soal ya, yaitu suku yang kedua dibagi suku yang sebelumnya. Seperti tadi 80 dan 40, itu bisa kita cari dengan 40 per 80 jadinya setengah. Selalu seperti itu. Untuk yang kedua, rumus esta hingga. Rumus esta hingga ini ketika kita ditanyakan sebuah barisan geometri yang tidak ada ujungnya. Karena ketika selalu dikalikan, dia tidak ada ujungnya, tidak ada N-nya. Oleh karena itu, ini bisa kita simpulkan dengan A itu suku pertama per 1 dikulang rasio saja. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 6 dan suku keempat adalah 48. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah. Nah, di video kali ini teman-teman bisa pause dulu untuk mengerjakan sendiri dan lanjut untuk melihat bagaimana pembahasannya. Oke, sekarang mari kita bahas. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 6, berarti bisa kita tahu suku pertamanya itu A sama dengan 6, atau U1. Kemudian suku keempat adalah 48, U4 sama dengan 48. Yang ditanya di sini adalah S6. Itu berapa? Oke, sekarang kita dapat simpulkan jika U4 ini, jika kita pecah, itu dia punya rumus A dikali R pangkat 3 sama dengan 48. Seperti yang kita tahu, kita sudah tahu A di sini adalah 6. Berarti kita tulis 6 di sini. 6 dikali R pangkat 3 sama dengan 48. Kita pindahkan 6-nya dengan membagi dengan 48. 48 dibagi 6 hasilnya. 48 dibagi 6 hasilnya 8. Oke, sekarang di sini ada R pangkat 3 sama dengan 8. Jika pangkat, kebalikannya harus kita akar. Berarti di sini kita akar 3 dari R pangkat 3. Dan di sini juga akar 3 dari 8. Akhirnya kita dapat simpulkan jika R adalah 2. Rasio dari suku yang ada di atas ini adalah 2. Sekarang kita cari S6 dari 6 suku pertama deret tersebut.
Tadi S6 SN rumusnya, karena di sini tadi rasionya adalah 2 dan A adalah 6, berarti rasionya lebih dari 1, kita memakai yang A dikali R pangkat N-1 per R dikurang 1. Oke, sekarang A di sini adalah 6, R di sini ada 2, karena yang ditanyakan adalah 6 suku pertama, jadi 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Sama dengan 6 dikali 64 min 1 per 1. Sama dengan 6 dikali 63. Oke, dapat kita simpulkan jika hasilnya adalah 378. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, dapat kita simpulkan jika hasilnya adalah C, sesuai yang ada di pembahasan berikut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 4, 8, 16, tambah plus plus plus, tambah X sama dengan 1, 2, 4. Seperti yang kita tahu dapat simpulkan jika A sama dengan 4, kemudian R sama dengan U2 per U1 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Oke, kemudian di sini dapat kita simpulkan jika jumlah deret itu ada 124. 124 itu dari A R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, kita sudah ketahui bahwa A-nya itu ada 4, kemudian R-nya ada 2. Kita tinggal cari N-nya itu berapa. Di sini adalah 4, di sini 2 pangkat N min 1 per 2 dikurang 1. 1, 2, 4. 4, 2 N min 1 per 1. Oke, sekarang kita pindahkan. 1, 2, 4 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 2N min 1. Ini jika dibagi menjadi 31, 31 ini 2N min 1. Oke, jadi dapat kita simpulkan kalau misalkan 2 satunya ini kita kedepanin, jadi 32, 32, 2 pangkat N. N di sini berarti adalah 5. Oke, berarti di sini A4, R2, N5. Sekarang kita tinggal cari UN-nya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A di sini 4, R di sini 2, N-nya 5 dikurang 1. Sama dengan 4 dikali 2 pangkat 4. 4 dikali 6, 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah A ya, teman-teman. Nah, kita lihat pembahasan. Nah, di sini udah ada tahapannya, yaitu jawabannya adalah 64. Oke, terima kasih kepada Ibu Endrin Kartina yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. StudyMatch bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!